Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Today is Wednesday, January 27, 2021. I'm now in Mr. Ali Irham's home, exactly in Soko, right? Soko, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah, ini segmen yang sama seperti Mr. Fajri video kemarin, yaitu segmen bincang-bincang 1 jam lebih dekat dengan Mr. Ali Irham. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah bertemu dengan Mr. Ali Irham, beliau adalah one of our friends in Gontor Alumni 2003. Sama seperti kita semuanya, Sobat Zagrin Indonesia. Hanya saja pas kelas 6 dulu beliau bersama saya di Gontor 5, yang sekarang adalah Gontor 4. Nah, ini teman-teman semuanya di Gontor 5 Kaligung Rogo Jampai di Darul Muttaqin bisa memunculkan dan melahirkan memori kembali setelah lama kita tak berjumpa, kurang lebih 18 tahun. Nah, kita tidak usah berlama-lama, kita akan bicara tentang kegiatannya dan seperti apakah atau bagaimanakah kisah kasih Mr. Ali Irham, kisah kasih cinta selama di Gontor. Yuk kita berbincang-bincang dulu, tapi sebelumnya saya minta izin untuk salaman dulu, menyapa Mr. Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, Mr. Ali, kita langsung ke obrolan kita ya. Saya mau tahu nih sedikit banyak tentang keluarga sebelum kita bicara tentang hal-hal yang mungkin akan melebar-lebar gitu. Monggo, sudah punya istri apa belum? Kalau anak-anak berapa dan teman-temannya? Dan sapa dulu Sobat Zagrin Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu Mr. Nyok yang sudah masyhur di marhalah kita, Insyaallah, dengan ciri khas beliau. Ya, yang kedua, salawat salam semoga tetap kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita terus memperbanyak salawat agar nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Amin. Mungkin langsung to the point, Mister ya. Siap. Untuk yang pertama tadi keluarga. Keluarga. Antum udah nikah ya? Alhamdulillah. Kata Mr. Fajri, hari gini Zagrin belum nikah gitu. Ya, alhamdulillah 2012 saya menikah. 2012 ya? 2012. Sama bro. Masya Allah. Nggih. Dikaruniai 2 orang putra. Alhamdulillah. Cowok semua, dua-duanya. Cowok semua. Nggih. Yang pertama umur berapa tuh? Pertama umur 6 tahun. Sudah masuk sekolah berarti? Masuk sekolah TK 0 besar. 0 besar ya. Nggih. RA, Raudatul Raudatul Atfal. Atfal ya. Yang kedua? Yang kedua masih kecil, baru bisa jalan kira-kira 1,5 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Mabruk, Mr. Ali. Iya, alhamdulillah, amin. Antum ini sebenarnya anak keberapa dari sekian saudara? Saya anak kelima. Anak kelima ya? Dari 6 bersaudara. Masya Allah. Sebenarnya saudara saya itu 11, cuma Masya Allah. meninggal, banyak Meninggal yang 5. Karena memang orang dulu kan begitu. Betul. Jadi nggak tahu atau faktor nutrisi atau apa, nggak tahu. Yang pasti ya orang tua saya memaknai itu sebagai sebuah celengan kan gitu. Masya Allah. Jadi Masya kata yang Allah. meninggal saat lahir, kemudian ada yang belum, ya masih kecil lah, kakak-kakak saya itu. Gitu ya. Alhamdulillah. Dan orang tua masih ada semuanya, Mr. Ali? Yang ibu? Ibu masih Masih alhamdulillah. Hanya saja orang tua yang Bapak bapak ya? abah sudah kapundut. Mohon doanya kepada sobat Zagrin.
ya hadiah Fatihah untuk Abah ya, semoga beliau husnul khotimah dan diterima semua amal baik. Amin ya rabbal dan alamin. diampuni segala dosa. Nah, Mr. Ali, mungkin teman-teman Zagrin karena ini sudah 18 tahun, hampir 18 tahun kita ini keluar dari Gontor sebagai alumni, mungkin ada yang mungkin sudah lupa atau mungkin mereka pengen tahu kegiatan antum. Nah, yuk kita bicara sekarang bicara tentang kegiatan-kegiatan Mr. Ali Irham sebagaimana teman-teman Zagrin yang lainnya yang sudah kita bikinkan video. Sekarang ini apa sih kegiatannya? Yang pertama, the first I'm a English teacher in SMA Negeri 1 Soko. Masya Allah. So you are teacher. Yes. Al-Mudarris. Al-Mudarris. وتعلم الإنجليزية هناك. Al-Indonesia. Masya Allah. Keren ya. Padahal bukan mantan CLI. Bukan. Mantan muharik lu lah zamanan. Yes, bukan. Saya Bukan, ya? udah beraman. Muda beraman. Tapi dalam kepercayaan saya ada istilah barokah. Salah satunya ketika saya ada cerita unik sebenarnya. Wah, ini nih kisah unik ini ya. Saya nggak tahu kenapa dari dulu saya diutus apa itu untuk ngambil jurusan keagamaan karena kan dari Gontor. Betul. Nggak tahu kenapa kok saya mengarahnya justru ke bahasa Inggris. Gitu. Padahal saya itu nggak bisa bahasa Inggris. Seperti Mister sendiri tahu saya kan. Masya Allah, Masya Allah. Tapi saya percaya bahasanya ada barokah yang saya dapatkan dari Gontor. Salah satunya melalui Gus Riza, kemudian disambung lagi ke Mister Nyok. Wih. Jadi sanad ilmu itu saya berusaha untuk menggali. Masya Allah. Akhir-akhir ini kok saya ngarahnya ke bahasa Inggris gitu. Saya cari. Sebenarnya ada cerita yang unik tapi saya nggak ingin. Sampaikanlah. boleh. Justru kita akan bicara tentang keunikan dan kisah kasih apa yang bisa tereksplor ini. Ya nanti off the record saja. Off the record. Pengen ketika Mister Nyok sowan ke Mbah Yai, ke Ibu Nyai, ke Gus Riza, ke Pak Yai Hasan itu, saya menangis ketika melihat Gus Riza dengan wawancara itu. Ada sesuatu yang yang salah satunya barokah yang saya dapatkan dari beliaunya. Lantaran beliaunya. Kok saya mengarah ke bahasa Inggris gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu artinya Mr. Ali tidak setiap orang yang bukan mantan CLI, bukan muharik lughah tidak bisa ke bahasa. Tapi siapapun berpeluang ya untuk bisa mempelajari bahasa karena memang bahasa adalah alat komunikasi. Language is a communication tool. Everyone can conquer, can be the master. Kalau memang dia mempelajari terus dan apalagi itu menjadi kesenangannya ya. That's right. Masya Allah. Mungkin bagi teman-teman yang lain, this is very impossible. Tapi buktinya possible. Karena ini baru satu kegiatan yang kita sampaikan, yang disampaikan Mr. Ali berkenaan dengan bahasa Inggris. Nanti akan ada yang kedua. Coba, Mr. kegiatan yang kedua yang berkenaan dengan bahasa Inggris apa ya? Yang kedua, alhamdulillah setelah beberapa tahun menjadi guru bahasa Inggris, saya mulai ingin meningkatkan suasana. Artinya mengajar bahasa Inggris di sekolah formal itu memang tidak semenantang yang ketika mengajar di sebuah lembaga kursus seperti ada halnya di PARI yang menekankan pada speakingnya kan gitu. Jadi saya sebenarnya ketika ngajar bahasa Inggris itu ya ilmunya ilmu perkuliahan ya, ilmu writing, kebanyakan writing dan grammarnya. Kemudian saya tingkatkan ke speakingnya. Maka 2017 itu saya niatkan untuk tabaruk di Mr. Kellen yang kebetulan dari Pak Ari juga, alumni Gontor juga, melalui Mr. Nyok. Masya Allah, Masya Allah. Berarti Mr. Ali Irham ini sekarang mempunyai institution atau lembaga kursus seperti halnya kita di Pare ya? Betul. Alhamdulillah teman-teman semuanya, buat teman-teman yang bergerak di bidang
lembaga kursus bahasa Inggris se-Indonesia yang dulunya bukan mantan dari Muharrik Lugah ataupun CLI, atau sekarang ini belum dikenal. Tidak perlu malu, tampilkan diri antum semuanya, nanti kita angkat sehingga nanti kita akan berkolaborasi dengan berbagai macam ilmu, karena bahasa Inggris is not that English, tapi juga ada pronunciation, grammar, speaking, vocabulary. Barangkali kita ini hanya menguasai one of that program, sementara kita tidak mau yang lain, sehingga kita bisa berkolaborasi. Master Ali Irham master di mana, kita master di mana, kita kolaborasi. Bahkan bisa saja Zagrin kita kumpul. Mereka yang mempunyai kursusan ini saling mewarnai. Sehingga teman-teman yang mungkin belum berpengalaman, tidak makan asam garam tentang dunia kursusan bahasa Inggris, bisa masuk. Gitu kan? Yeah, I think so. Masya Allah. Dan alhamdulillah, ini pernah nggak anak-anaknya itu juga dikursuskan di Pare dulu? Ada salah satu yaitu atas nama Dian Rahmat Jayanti. Memang sengaja saya kirim ke Pare, yaitu ke Mr. Nyok. Oh, sekali ya? Oke, siap. Ya, siap. Masya Allah. Nah, harus ya nulayar. Ya, dengan harapan dia bisa menjadi instruktur di sini. Betul. Setelah menimba ilmu di sana ya Mr. Nyok, karena saya tahu dedikasi Mr. Nyok di bahasa itu luar biasa. Sebagai Muharrik Lugah sudah kelihatan singanya kan. Dulu itu. Sekarang enggak. Ya, untuk memotivasi adik-adiknya. Ya. Tapi alhamdulillah dari perjalanan panjang kursus di Pare itu saya berdayakan selama setahun di sini. Karena memang setelah perjanjiannya kan seperti itu, setelah nanti ke Mr. Nyok nanti harapan saya Mbak khidmah dulu di sini. Khidmah di sini, betul. Tapi saya dengar ngambil kerja tempat lain ya? Iya, sekarang sudah ini ngomong saya mau kerja dengan orang tuanya. Cuma saya dapat informasi katanya kuliah. Gitu ya? Iya. Tapi insya Allah patah satu tumbuh 1000. Betul. Kalau satu patah, insya Allah Allah hadirkan 1000 pejuang. Amin. Untuk amin ya Rabbal AEC. A is standing for Asyafi'iyah, E is standing for English, and C is standing for course. Berarti kursus bahasa Inggris namanya Asyafi'iyah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi tentunya sebelum mengirimkan kadernya ke Pare, kayaknya pernah studi banding ya? Betul. Dan ketemu dengan saya kayaknya. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Ya, ini yang sering kali menghantui perasaan saya. Artinya banyak orang-orang yang berjasa terhadap diri saya, lembaga saya. Cuman saya belum sempat membalasnya. Selama ini yang kami balas baru doa dan doa. Luar biasa. Mr. Nyok ini memang benar-benar luar biasa dedikasinya terhadap AEC. Jadi, ini podcastnya itu bicara tentang Mr. Ali Irham ya. Tidak berbicara dengan saya. Mestinya seperti itu. Gitu akan ya? Banyak nanti pemikiran yang luar biasa yang dari Mr. Masya Allah. Beliau adalah mutiara kita. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, tadi sudah kita berbincang tentang dua kegiatan Mr. Ali Irham. Yang pertama adalah beliau seorang teacher di SMA Negeri 1 Soko. Yang kedua, beliau mempunyai lembaga kursus bahasa Inggris sama seperti kita, namanya AEC, Asyafi'iyah English Course, yang ada di rumah beliau sini. Dan yang ketiga nih, kita akan bicara kegiatan apa lagi yang sampai saat ini dilakukan Mr. Ali Irham. Monggo Mr. Yang ketiga apa nih? Mungkin teman-teman sosial kemasyarakatan yang di antaranya ya secara organisatoris maupun amaliyah. Kami yang berdomisili di Tuban itu menganut organisasi Nahdien ya, Mbah Hasyim Asy'ari. Kita sanad keilmuannya kan ke situ. Masya Allah. Saya malu sebenarnya, baru masuk juga, baru diajak sama teman-teman. Masya Allah. Ikut itu Rijalul Ansor. Rijalul Ansor itu kegiatan yang ketiga. Yang keempat ada? Sudah kan? Ya ini ngomong anak. Jadi itu teman-teman semuanya yang jikalau antum pengen silaturahim ke Soko sini, bisa kita lihat di SMA-nya beliau ini mengajar berapa hissah, tahu nggak?
jam. Off the record maksudnya. Masya Allah. Itu perlu kita sampaikan ya. Sehingga teman-teman yang dulu mungkin, terkadang begini teman, Mr. Ali. Teman-teman itu mengukur kita itu dari penilaian masa lalu. Ketika masa lalu kita proletar misalkan, kok ternyata kita sukses di bisnis. Terkadang teman-teman yang tidak update dengan informasi itu bertanya-tanya. Hum yatasaalun. Cius apa enggak gitu. Perasaan dulu nggak bisa ngomong. Perasaan dulu bukan mudabir, bukan pula dia yang bermanfaat lah gampangannya. Pro kok kan gitu. Nah, sekarang baru ini kita masuk ke segmen talking about Gontor. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar, mungkin teman-teman juga lupa bahwa pernah satu kelas. Kira-kira kelas apa aja sampai kelas 6-nya? Oke, untuk sopul awal, saya awal taksi PP. Masya Allah, mantap Pak. Tapi lihat nanti endingnya. Satu intensif P itu kan baru awal. Ibarat lakon itu masih babak belur, tidak masalah. Asfala safilin. Masya Allah. Ya orang, Masya Allah, merunduk dulu lah ya. Oh enggak. Ya, tapi kita lihat nanti itu kan baru satu intensif P ya. P itu di awal. Yuk kita lihat nanti. Satu intensif P akhirnya naik ke 3 intensif K. Masih 3 intensif K. Kan naik kan? Itu sudah mulai nih. Itulah lakon. Oh iya ra. 3 intensif K. Siap. Kemudian naik lagi Kemudian kelas 5-nya di kelas 5K juga satu kelas dengan Gus Riza. Masya Allah. Sama Gus Riza? Gus Riza. Maka kaya dia? Iya. Alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi. Sampaikan dulu sama Gus Riza jika lo melihat. Ya khusus untuk Gus Riza ini, mungkin Gus Riza masih mengingat wajah saya atau mungkin sudah lupa, tapi nggak apa-apa. Dulu pakai kacamata nggak? Enggak. Lepas dulu dong. Lepas kacamata. Ini juga cuma untuk aksesoris saja. Biar kayak Ariel. Siap. Iya, artinya di Gontor itu saya tidak lepas dari tabaruk ya. Mungkin kalau dibilang benar-benar menuntut belajar mencari secara totalitas yang seperti yang didawahkan oleh Mbak Yai Sukri dulu, totalitas semuanya. Mungkin saya belum mampu menerima sama motivasi perlu totalitas. Saya hanya sebatas tabarukan saja di Gontor. Tapi alhamdulillah dari sisi tabarukan itu memang ada sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Betul. Tapi memang semuanya tidak terlepas dari doa orang tua. Bahkan saya lulus Gontor itu dikatakan, kamu itu nggak pinter, tapi kenapa kok bisa lulus tes Gontor saingannya segitu banyaknya? Betul. Artinya apa itu? Orang tua saya seringkali bedai atau memberikan pertanyaan saya ke hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi doktrin saya jarang sekali didoktrin tentang hal manajemen atau yang sifatnya duniawi. Artinya setiap berdialog pasti spiritual. Betul. Dari kejadian seperti itu, saya terus diungkap sisi spiritual saya. Makanya ya di Gontor saya hanya tabarukan. Siap. Bahkan orang pinter saja kalah sama orang bejo. Kata tolak angin ya. Kata Syekh Fajri kemarin itu. Betul. Itu artinya akademis itu memang mempunyai peluang ya, untuk sukses, untuk pinter, untuk bisa menjangkau macam-macam. Tapi ada yang lebih dahsyat ya. Wong bejo nih mau. Betul. Nah, wong bejo ini terkadang jatuh di orang yang mendapatkan berkah. Tabarukan tadi itu. Betul. Makanya banyak santri-santri itu kesana kemari ya hanya sederhana aja, tabarukan. Itu sudah menjadikan mereka semangat untuk melangkah, untuk tetap istiqomah sampai lulus. Terkadang begitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Gus Reza, salam dari Ustadz Ali Irham. Beliau tadi menyampaikan juga ketika menonton video antum bersama kami, bersama saya, itu tertek gitu ya. Masya Allah. Kalau disampaikan di sini kan kurang jus ya, karena ini antara hati ke hati. Betul. Mungkin antum juga mendapati getaran itu ya, karena biasanya
yang keluar dari hati akan diterima dengan hati, yang Betul. biasanya tidak bisa terungkap oleh kata-kata dari mulut. Betul. Masya Allah. Tapi insya Allah memang betul. Ini saya juga banyak cerita dari Gus Reza, jika lo tak anggap luar biasa. Sebagai seorang anak sultan, tapi beliau mempunyai satu kesederhanaan yang mungkin yang nggak tahu ini nggak akan pernah mengerti. Tapi biar teman-teman tahu bagaimana Gus Reza, keluarga beliau, ya, dekat lah. Kalau antum dekat sama Gus Reza, antum akan tertek. Tertek itu artinya sebagai anak sultan, kalau gampangan ngomong ya, itu seharusnya bergelimang. Bergelimang dalam arti yang sesungguhnya maupun yang nggak sesungguhnya. Tapi Gus Reza Masya Allah. Dan saya punya cerita pribadi kemarin setelah dari Gontor, tapi tidak juga harus tak sampaikan gitu, karena itu di luar nalar saya. Beliau melakukan sesuatu untuk saya. Saya hanya cerita sama Ustadz Dohar Latif. Selain itu nggak saya sampaikan. Jadi benar-benar moto pondok modern itu tertanam pada putra-putri kiai kita. Betul. Kesederhanaan itu. Betul. Masya Allah. Ya mungkin itu yang menjadikan Gontor begitu dikenal, sisi barokahnya itu. Mungkin banyak dari alumni itu nggak tahu. Beliau mungkin tidak membahas ini, atau kok Gontor sebagai pondok sampai luar biasa dahsyat. Artinya perkembangannya di daerah. Nah, setelah kita pelajari sejarahnya dari Trimurti itu kan, sisi spiritualnya beliau, kesederhanaannya, keikhlasannya. Ya, mungkin di era kita mungkin motivasi Pak Yai Sukri itu luar biasa untuk generasi muda, seperti halnya Pak Karno dulu ketika sudah orasi beliau di panggung itu. Mungkin ketika di pondok kita memahami dalam segi zahirnya, tapi setelah saya lihat di video-video Gontor TV itu, beliau selalu salah satu yang disampaikan beliau, tajdid dunia. Sahih. Terus dengan apa ya, dengan zikir, dengan sholawat, dengan itu yang dulu saya tidak memahami. Ternyata dari sisi zahirnya beliau memotivasi kita dengan segala etos kerja dan lain sebagainya. Saya memandang hanya itu sebagai sebuah yang zahir. Kita yang harus mengerjakan yang zahir saja. Tapi ternyata di balik itu ada sisi lain. Ternyata beliau spiritualnya untuk kita semua alumni. Demikian sambutan dari Ki Alirham, seorang spiritualis dari Soko. Saya cuma hanya tapi itu sahih, pengamat spiritual. Nah, kembali lagi tadi 5K ya. Begitu naik dari 5K ke 6 apa? Alhamdulillah. Dengerin. Menjadi orang satir. 5K menjadi 6C kawan. Ngeri toh? 6C loh. Kayaknya gak usah dibahas setelah itu. Wes titik itu. 6C. Mantap kan? Itulah. Itu yang saya bilang tadi. Dari 1 intensif P naik 3 intensif K, naik lagi ke 5K, langsung dobrak jagat raya. 6C. Banyuwangi. Masya Allah, Masya Allah. Beliau bersama kami, saya di 6B, beliau di 6C. Mungkin saya dan beliau ini tampak keren, iya, kalau di Banyuwangi. Tapi kalau kami ditaruh di Ponorogo, itu kalau nggak R ya S. 6R dan S insya Allah seperti itu. Tapi itulah Pak Badrun ya, Ustadz Badrun. Masya Allah. Saya masih ingat waktu itu diberikan takzir, kalau orang pondok salah mengatakan takzir, kalau kita ikop. Di ikop sama Ustadz Badrun, diutus membersihkan sampah sampai bersih, itu ada belatungnya. Masya Allah. Itu gara-gara kita ndak sholat subuh dan beliau daur, ketahuan sama Ustadz Badrun. Daur pakai ini ya, tok. Betul. Pakai tongkat. Saya memaknai itu apa? Ya mungkin waktu itu sampai mungkin setelah alumni juga, sekalipun hati kamu sekotor apapun hati kamu masih bisa dibersihkan. Saya memaknai sebagai Masya Allah, sahih. Ya mungkin itu hikmah yang saya ambil dari beliau, Ustadz Badrun, mudir kita dari itu, punyanya dari Lamongan. Iya.
Ustadzah Faimah. Semoga Allah menyehatkan Ustaz Badrun dan sekeluarga karena pernah 1 tahun membimbing kita. Bagi teman-teman yang pernah 2 tahun dari kelas 5 ya, semoga Ustaz Badrun menjadi sehat walafiat yang sudah membimbing antum selama 2 tahun. Kalau saya setahun, kalau antum? Setahun juga. 1 tahun juga. Berarti antum kontingen aneh dulu. Pas pindahan dari Ponorogo. Betul. Satu kontingen ya. Betul. Berarti 1 kontingen sama kita itu ada Danur Pranoto Projo. Betul. Terus ada Fauzan Zufa. Betul. Terus siapa lagi? Mungkin ingat? Kontingen baru loh ya. Ki Riza. Kalau Ki Riza dari sana ya. Oh itu kontingen lama ya, yang lawas deh. Terus Kiwil masa lampau ya sebelumnya ya. Jazil sudah sebelumnya. Dedi Damhudi sebelumnya. Saya malah hafal yang sebelumnya. Yang 1 kontingen sama kita malah lupa saya. Prapto Laksono itu di Banyuwangi. Dedi Bangka itu. Itu ya. Itu juga. Itu proletar sama saya. Satu-satunya proletar setelah Syawal. Gitu ya? Hanya 2 saya dengan Dedi. Iya, bukannya dia Kismul Kiftir ya? Bahwa itu Dedi yang Jakarta. Dedi yang gendut. Ya. Kismul Aman. Enggak ya? Proletar sama saya. Wow. Hanya 2. Jasnya masih itu jas proletar. Wah, jadi yang lain gitu ya. Betul. Yang lain jas APPN, saya jas proletar. Gitu. Tapi enggak apa-apa itu. Kenangan. Saya hargai sebagai sebuah kenangan dan perjuangan. Ya mungkin tak barokah saya melalui jas itu. Betul, karena tidak setiap orang bisa jadi pro loh. Betul. Kalau dia dipakai di OPPM kan, jadi ya. setiap memang ya, likulli syai'in maziyah. Setiap kita punya kenangan dan punya pengalaman. Pro punya sesuatu yang tidak dimiliki OPPM, begitu juga yang OPPM atau pramuka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh pro. Betul. Kalau itu disinergikan, maka laksana pelangi sebelum turun hujan. Masya Allah. Jadi di OPPM dulu sempat kismukes sebentar ya? Iya. Syawal itu? Syawal. Sopul Komis di Mendapir Aman Santalada juga. Widih, Santalada bro. Masya Allah, Santalada bagi Mr. Fajri ya kemarin waktu bikin video katanya Faiz Am terus gitu. Betul. Okay. SBB Faiz Am, Tamsil Faiz Am, widih keren. Padahal Sigor itu banyak loh, ada Santalada, ada Ristahat, ada macam-macam. Tapi antum Santalada? Rosda katanya, Rosda. Ya, itu lawannya tuh. Oh gitu ya. Widih. Tapi dulu Ane juga pernah kok di Santalada waktu kelas 2. Kelas 3-nya sudah mulai semi kibar lah. Saya kelas 3, kelas 4 itu kibar. Tapi memang dari awal Sigor di GBS ya kelihatannya GBS aja gitu. Itu waktu adoknya. Waktu antum adok dulu kelas 1 intensif itu di mana? GBK pasti. RCKB. RCKB, semi itu ya? Iya, semi. Kemudian 3 intensifnya? 3 intensifnya di Rayon Indonesia 2 yang Lantai 2. Itu kibar? Kibar ya? Oh iya, jelas kibar lah itu ya. Yang Sigor tuh Ristahat tok kok. Ristahat ya. Nah ya, terus yang kelas 5-nya? Kelas 5 ya di Santalada itu. Santalada itu? Betul. Aman itu ya? Ismul Aman. Masya Allah, sangar ya? Enggak juga. Ya itu yang ketika masuk di kepengurusan Mendapir itu, walaupun kita juga waktu ada dipukulin, tapi saya jarang dipukulin. Saya itu orangnya muti. Masya Allah, muti muka tikus kata orang. Ya Allah, tapi luar biasa. Ustaz ya Ali ini memang orang baik. Diakui. Amin. Insya Allah. Ya buktinya banyak berkah yang tertularkan di anak muridnya ini. Kalau tadi teman-teman apa lagi? Oke. Saya jadi Mendapir Aman yang di atasnya anak kecil-kecil. Meskipun di malam harinya kita dipukulin. Ya, kalau sekarang udah tidak ada ya. Dulu hal yang biasa itu barokah dipukulin. Barokah insyaallah. Hampir tidak ada yang ngeluh ya. Justru itu menjadi berkah insyaallah. Berkah. Itu malamnya kita dipanggil sama senior kita. Asik. Tapi ketika Andok itu yang penting dalam hati nurani saya, ketika Andok sudah disiplin ya udah, saya tidak perlu mukul, tidak perlu apa. Paling banter saya pakai sajadah push up itu saja. Karena Masya Allah. Ya itu
sekalipun itu menjadi sebuah disiplin, tapi saya masih pakai hati nurani. Wih, itu anak kecil juga. Anak kecil, Santa Lada itu kan masih kecil-kecil ya. Tapi alhamdulillah ya, yaitu barokah yang kita dapatkan di Santa Lada. Saya di akhir hampir sebelum pergantian ke kelas 6 itu ya, sudah sempat ini, saya masih tapi ada cerita yang unik juga. Gini. Cuma ya saya off the record. Justru yang off the record itu pengen kita ungkap gitu. Kalau sekarang ini banyak podcast yang mengisahkan tentang kisah-kisah horor dan misteri, maka di Gontor itu mungkin yang dulu 18 tahun mengendap di dada gitu ya, itu di segmen kita ini bisa diungkap. Cuman kalau yang sifatnya sedikit sensitif bolehlah itu disensor nanti. Karena enaknya podcast begini selain di off the record secara dadakan begini, iya, betul. Terungkap pun bisa diedit. Asik. Ya tapi enggak apa-apa, ini aman kok insyaallah. Artinya tidak mengurangi apapun dari kita. Ya karena sudah saya pagari dengan sisi barokah tadi. Masya Allah, siap. Penting itu. Di akhir mau masa amanah, cerah terima amanah kan di sana di Gontor, nggak ada terima jabatan. Itu saya kena masalah tadi. Saya yungjal dari kepengurusan Mudabir karena ya bukan apa-apa ya, kembali ke itu tadi yang seperti di video sebelumnya, sunah pondok, tapi enggak apa-apa, memang kita harus mengikuti aturan pondok. Sekalipun tuh secara syariat nggak masalah kan, artinya cuma sunah pondok ya itu sebagai bukti ketaatan sami'na wa ata'na kita kepada mudir kita, kepada kiai kita. Apa kesalahan apa dulu? Itu saya diturunkan karena tajamuk mal adab pada sholat tahajud kan biasa kan ada gitu. Pada sholat tahajud. Oh jadi tajamuk. Saya kan adok saya di Santa Lada. Kebetulan saya orang Firqah Darussalam Football Club. Loh kalau Darussalam kayak Mr. Fajri dong. Betul. Oke. Oleh kelas 6 saya diamanahi anak-anak Santa Lada yang Darussalam tolong dibimbing. Kalau belajar diajak belajar. Itu saya kumpulkan. Diajak tahajud. Dia orang itu sama siapa itu yang dari Aceh, Khalid atau siapa itu? Khalid Abror. Beliau imamnya, saya makmum dengan anak-anak. Anak-anak FC ya? Anak FC yang ada di sana. Anak-anak ya, Darussalam FC. Betul. Tapi beliaunya nggak tahu setelah acara salat tahajud kan kita di daurah lantai 4 itu kan. Atau bakal Robiah. Betul. Itu tahajudnya di sana. Tajamuknya juga sekalian di sana. Di sana yang pesan saya. Pasti. Mungkin sudah diintai oleh CIA ini. Jasus kan. Gitu ya. Setelah tahajud ada anak muter-muter itu siapa? Ternyata dari 2 pengurus yang dicatat cuma saya. Terus ada pengurus-pengurus yang lain nggak tahu apalah. Posisi saat itu antum kelas 5. Mudabir Aman di Santa Lada. Betul. Dan antum ikutan tahajud bersama kelas 6-nya juga? Nggak. Apa khusus kelas 5 pengurus FC-nya kemudian anak-anak Darussalam FC-nya yang di Santa Lada ya? Oke, siap. Berarti saat itu PPM dipegang kelas 5 apa kelas 6? Kelas 6 setelah peralihan. Setelah peralihan, saya tahajud ma'annya itu ketika sudah dipegang kelas 5. Cuma diunggapnya pas waktu kelas 6 gitu. Padahal expired seharusnya ya? Sudah, betul. Karena kejadiannya itu ketika antum kelas 5 kan? Betul. OPPM waktu itu kelas 5. Itu, makanya saya ditanya, kamu anta ta'rif ma dakhata'uka? Lari mana? Enggak ngapa-ngapain. Anta tajam al-andok. Mata kan gitu. Saya ingat seumur saya tajam ketika sholat tahajud. Itu pun amanah dari kakak kelas. Betul. Anak-anak yang di sana ada bimbingan gitu. Berarti saat itu makhluk ya? Makhluk. Bukan di tempat ini. Widih. Pindahnya antum karena makhluk atau karena nilai itu? Itu kalau itu murni karena nilai. Widih. Artinya tidak ada suluk yang mukhalaf. Masya Allah. Ya, artinya semuanya
di mata wali kelas, ya nggak tahu kalau di mata Allah juga. Dahsyat ini. Artinya di mata wali kelas saya dipandang baik waktu itu. Nggak ada yang saya makhluk cuma sekali. Aneh sekali. Pindah Banyuwangi karena suluk kayaknya. Oh iya, saya ingat ya. Suluk mukalap itu yes. Pertama memang saya akuin kelas 5 itu turu aku. Turu waktu kelasnya itu dipegang wali kelasnya Ustadz Nur Salis. Karena waktu aneh dapat begituan memang suluk mukalap, tapi alhamdulillah masih tetap naik gitu. Itulah baiknya Ustadz Nur Salis sama aneh. Gitu. Karena iya kebanyakan orang-orang pintar di Ma'had Gontor itu kan kerjaannya cuma tidur. Cuma ketika ujian imtihan nilainya high. Widih. Itu yang kadang kita kelonteng kita sia-sia ngapalin komputer ini, dia tidur ternyata imtihan dapat kelas bawah. Ya itu kadang suatu itu berkahnya orang-orang yang kurang pintar. Kita dianggap pintar karena ada yang nggak pintar. Coba kalau mereka yang nggak pintar nggak ada, bingung posisi kita dan status kita kan begitu. That's right. Okay. Mereka maksudnya bukan kita. mereka yang pintar. Artinya kelonteng itu artinya ya itu bahasa guyon. Artinya kok bisa ya gitu. Memang apa itu sebuah ilmu laduni atau apa saya nggak tahu. Tidur terus kok. Nah, itu yang sering kali kita melihatnya nggak tahu. Mungkin Mr. Nyok nanti. Tapi ini bukan saya narasumber ya. Bisa bercerita ini. Saya boleh lah. Kita sparring partner ya. Betul. Memang benar. Kebetulan saya alhamdulillah 3 kali kelas B. Itu mungkin kebetulan. 2B, 3B, 4B. Kalau sudah 3 kali B, mau yang lain mau K atau S itu kan masa bodoh. Yang penting udah terbukti B ya nggak. Berarti saya kan belajar bersama orang-orang yang pandai ya. Tapi perlu saya akuin, saya bukan orang pandai. Saya orang yang struggle saja. Dimana saya orang yang pas-pasan, tapi saya bolak-balik buku terus. Sementara banyak teman saya di B itu real, memang seperti yang kita sampaikan tadi. Tidur, bangun bisa jawab. Contoh Ustadz Inamul Wafi. Oh ya. Yang dulu mohon maaf dipanggilnya Ustadz Inem ya. Tapi memang satirnya luar biasa. Itu mau tidur kayak apa, dibangunin ditanya bisa. Tuh. Menghafal dalam waktu singkat langsung masuk. Yang kedua Ustadz Rudi Widodo. Panggilan kita tuh kenyal. Itu orang yang super cerdas dan asli kecerdasannya. Kalau saya itu nggak asli KW saya. Itu masih banyak harus dipermak. Contoh kalau ada besok ini pelajar Riyadhiyah, pelajar matematika, math. Itu saya sampai subuh pasti tidak pernah tidur. Saya akan menghafal semua rumus tapi tidak paham. Saya hafal tapi tidak paham. Sehingga begitu besoknya bisa ngejawab bisa saja. Setelah itu hilang. Beda kalau kita menghafal dan kita paham. Kalau Ustadz Fajri kemarin karena lulus kelas 2, sementara yang lainnya punya basic dari pondok lain, beliau enggak. Maka Khulasah Nurul Yakin, kata beliau kemarin waktu bikin video, dihafal semua tanpa paham. Ya seperti itulah jihadnya orang-orang yang pengen lulus walaupun nggak paham. Ngapalin gitu. Masya Allah, barangkali yang lainnya juga ada mahfuzah, tafsir, kita nggak paham memang. Betul, okay. Pokok iya modal saya cuma modal itu ya, ngapal, paham nggak paham, pokoknya ngapal gitu. Betul, okay. Itulah dahsyatnya Gontor. Tapi insya Allah lah kesini kita sudah mulai bisa memahami. Ya kembali lagi narasumbernya ke antum ya. Bukan kan? Alhamdulillah itu berarti kejadian kelas 5 ya. Antum pernah gundul sekali. Ado nggak pernah? Ado, alhamdulillah tidak berarti pernah. Ihsan khair jiddan ya antum ya. Ya khair di mata pengurus UPN. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau kelas 6 sendiri waktu di Banyuwangi di bawah kepemimpinan Ustadz Badrun rahimahullah. Pernah botak? Alhamdulillah. Waktu itu dibotak atau enggak ya? Ya, seingat saya sekali itu tok. Gitu ya. Setelah itu sudah kembali ke jalan yang benar. Tapi jujur nih, kalau kita statusnya sekarang santri, sementara kita pernah di Gontor dengan kepengurusan OPPM atau Mudabbania atau kehidupan santri seperti itu, kalau dibandingin sama Banyuwangi enakan mana? Ini status kita santri ya, bukan cara pandang sekarang. Santri. Nah, saat kita sekarang santri, dihadapkan 2 tempat. Kalau di sisi enak atau enggaknya ya Banyuwangi. Sisi enaknya? Banyuwangi. Banyuwangi ya? Banyuwangi is our paradise. Wah,
Dulu Musyrif kita siapa? WY. Oh yes, Tio. Masya Allah. WY Tio, Mr. Witoto. Mengiktibarkan beliau itu sebagai Patih Gajah Mada. Widih, bener. Pertama memang secara fisik pas. Secara kebapaan waktu itu kayaknya benar-benar berasa ya. Betul, ngomong. Bolehlah dilihat atau ditanyakan sama teman-teman mantan Darul Muttaqin Rego Jampai. Betul. Itu Ustadz Witoto ke kami ya 2 kelas itu banget bapaknya. Kebetulan juga saat itu beliau sedang skripsi. Betul. Makanya tidak terlalu banyak nyentuh. Sehingga betul-betul kelas 6 itu kayak berada di surga. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ada perbandingannya disiplin atau aturan di Gontor. Aturan yang berbeda, pondok yang berbeda, sehingga itu bisa kan. Bahkan kalau kehidupan di Gontor 5 dulu, kita punya sungai sendiri ya. Ya, mengalir di sampingnya sungai. Masya Allah. Makanya surga. Sungainya Ustadz dan kelas 6 itu berada di aliran pertama ya. Betul. Sehingga kalau pipis atau iya itu mengalir kelas 5. Kelas 5 baru ke Ado itu. Ya, barokah itu. Barokah itu buat adik-adik semuanya, ya Allah ya Rahman. Luar biasa. Memang kalau diingat-ingat itu asik. Betul. Di sana. Kemusahabahnya juga Jos Gandos. Kenapa bisa Jos Gandos? Karena mungkin secara angka jumlah kelas 6-nya tidak sebanyak di Gontor mungkin ya. Sehingga 2 kelas itu saling kenal mengenal, segala kegiatan ya orangnya cuma itu aja. Itulah luar biasa gitu. Oke, Ustadz Ali Irham, kita kembali ke Gontor lagi. Berarti begitu kelas 6 antum lulus, kita lulus, terus kan ada pengabdian ya. Betul. Saya sendiri juga nggak tahu nih pengabdiannya di mana, teman-teman barangkali juga pengen tahu. Monggo. Ya, mungkin ini bisa dikaitkan dengan apa yang saya ikuti saat ini. Saya ngabdi di Indramayu. Indramayu. Namanya Pesantren Asyakinah Tugu Seliek Indramayu sebagai Musyriful Lughah. Masya Allah. Nah, kita ulangi lagi, pesantren Asyakinah Indramayu. Asyakinah Indramayu. Pakai shin apa sin? Shin. Asyaki kaf. Oh, Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah itu. Ya, sin berarti. Sin sih ya. As-Sakinah. Ya, As-Sakinah. Apa? Pesantren As-Sakinah. Pesantren modern As-Sakinah. Tugu Seliek. Tugu. Seliek. Desa Tugu, Kecamatan Seliek, Kabupaten Seliek. Iya. Desa Tugu, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Itu Cirebon. Ya, Karesidenan Cirebon. Di situ 1 tahun ya. 1 tahun. Sebagai Musyriful Lughah. Sehingga disitulah benih-benih. Betul. Masya Allah. Cuma bahasa ini. Saya dominannya masih bahasa Arab tadi. Allah. Kalau bahasa Arab, insya Allah saya dari kitab-kitab yang dipelajari di Gontor itu saya padukan sedikit-sedikit bisa. Saya di sana sudah diutus sama direktur KMI untuk sambutan di Grand Competition. Cuma pakai bil Arabiyah. Berarti Arabiyatan kanat menjadi ziyatan tastawlihuma. Insyaallah ya. Ya, laisa astawil lakin astatik qalil. Masya Allah. Beda dengan aneh. Saya malah jarang berbahasa Arab. Tapi insyaallah ana wa'aitu bijanibil injiliziyah. Arabiyah itu mesti tetap dipelajari. Arabiyah itu mesti tetap dipegang terus sampai mati. Sahih ya. Karena ya lagi-lagi sudah saya sampaikan tadi, memang kami sudah bergelut di Ontel. American English Course itu sekarang ini tahun ke-10 mau ke-11 ya. Artinya sudah 10 tahun kami berjibaku di sana. Kalau orang bilang kalau bisa bertahan 5 tahun aja, itu artinya udah jos. Karena di 5 tahun pertama itu ada banyak tantangan, rintangan, at-tahaddiyat, challenging, dan macam-macam sesuatu yang membuat kita kadang tergelitik ya, antara bangun dan nggak bangun, hidup ataupun mati. Betul. Nah, alhamdulillah akhirnya saya menemukan bahwa memang bahasa Inggris itu sangat penting. Bahkan kalau kita kolaborasikan dengan hal-hal yang sifatnya dakwah, materi-materi yang ada unsur agamanya, itu bisa banget. Kita mengatakan nggak bisa itu karena belum menjangkau maklumat kita ke situ. Kita mengenal bahasa Inggris itu duniawi, kata orang begitu ya. Tapi kalau kita sangkut pautkan dengan ukhrawi itu bisa.
Cuman kalau perbandingannya bahasa Inggris sama bahasa Arab ya tentu bahasa Arab gitu kan, yang sifatnya lebih ke ukhrawi begitu. Sehingga tetap saja apapun bahasanya itu penting. Lagi-lagi tadi itu bahwa language is communication tool, alat komunikasi, sehingga orang yang tidak bisa bahasa bagaimana? Kan begitu. Kalau kita di Jawa belajar bahasa Jawa, ya memang seharusnya begitu. Ya, when Mr. Nyok declared that his English course is American English course based on American pronunciation. Ya. AC is based on Java pronunciation. Wah. Java English not American English course, but Java English course. Allahu Akbar. It doesn't matter. Mau Java, mau Medan, mau American ataupun bahkan mungkin aksen lain. This is about accent. Yang penting IPA. Yes. International Phonetic Alphabet artinya dia RP, Received Pronunciation. When we say something, any word, kalau the person who is spoken to understand what we say, insya Allah udah jadi itu. Yeah, that is according to me. That's the fluency. The definition of fluency when we are speaking and the partner understood well what we are saying. Okay. I think that is the definition Good. of fluency for me. Alright. Based on my idea. But we know that word class ada yang disebut dengan American pronunciation, ada juga English atau British pronunciation. Tapi memang kalau kaliber kita adalah seorang international motivator, international speaker, international bla bla bla, pokoknya ada kunci internationalnya, maka perlu ya seperti itu. Tapi tidak serta merta, karena mempelajari pronunciation dan accent itu a little bit difficult. Sehingga kita tahu kalau orang-orang mempelajari atau menghadapi face the TOEFL exam, maka hal yang selalu mereka jadikan kendala itu ada di listening. Maka kita bilang memang listening itu ada hubungannya dengan pronunciation, accent, karena the narrator adalah the American people. Sehingga kalau naratornya adalah orang Amerika, kalau kita nggak belajar Amerika, accent, American pronunciation, maka mungkin ada sedikit kendala. Tapi it doesn't matter. Asal antum tahu maksudnya. That's right. You know the meaning. Apalagi kalau you know the answer. Ya pasti beres lah gitu. TOEFL itu gampang sekali insyaallah. Kalau ditanya how much is my score of TOEFL, udah nggak terekod. Gampang deh ngono. Karena wis ora tau ujian meneh, nguji terus ngono. Masya Allah, itu dari keajaiban Mr. Ali Irham, dari latar belakang keluarga yang insya Allah gampangannya santri lah, ya keluarga santri. Dan sebenarnya kita pun sekarang harus berbangga sebagai seorang santri dan santri Selawase. Sehingga ketika kita menstatuskan diri sebagai santri Selawase, apapun yang kita kerjakan diniati dengan belajar, itu lebih iringan, lebih asik. Nah, teman-teman sobat Zakirin se-Indonesia yang sudah menyaksikan podcast kita, wawancara ngobrol santai 1 jam lebih dekat dengan Mr. Ali Irham pada sore hari ini pada tanggal 27 Januari 2021, tepat di hari Rabu. Sudah cukup panjang. Insya Allah kita bisa menyimpulkan, we can conclude dari pembicaraan kita bahwa satu, kesederhanaan Ustadz Ali Irham ini bisa kita ambil ya. Yang kedua, beliau yang selalu sampaikan tentang berkah itu memang betul. Ketika orang sudah mendapatkan berkah, itu selesailah gampangannya masalah, soreannya masalah. Ketika ada berkah di dalamnya. Karena apalah ya kata orang ini, apalah arti harta yang banyak kalau nggak berkah. Nah, ada yang bilang apalah arti sebuah ilmu sampai S3 dan prof tapi nggak berkah. Berapa banyak tuh dia di media sosial. Prof Dok mohon maaf nih, tapi pencuri, perampok, KKN, ya BBN habis-habisan, ya begitu, mungkin nggak berkah itu. Ilmunya tuh gak berkah, yang dibahas sesuatu yang negatif terus dan macam-macam lah. Kalau kita obrolan sekarang ini emosi kita ini. Emosi gitu. Ya. Nah, ntar dulu nih konklusi nih. Yang ketiga, kita sudah menengah, kita udah tahu, udah kenal sama Ustadz Ali Irham. Walaupun beliau tadi kelupaan, ada satu kegiatan lagi yang belum disebutkan, yaitu beliau sekarang meneruskan amanah
dari bapak dan keluarga beliau, yaitu mengelola TPQ. Okay. Itu belum tersebutkan. Taman Pendidikan Quran, walaupun di sana tertulis Taman Pendidikan Al-Quran. Namanya tetap Asy-Syafi'i. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena sebelum ngambil cek ini saya baca gitu. TPA. Taman Pendidikan Al-Quran, tapi disebutnya TPQ, tapi nggak masalah. Biasanya pemiliknya itu memang lupa, sama seperti saya. Hal-hal mengenai di Ontel kadang lupa saya. Yang tahu justru mereka yang baru masuk mau daftar, karena membaca apa-apa itu dibaca itu, Sementara itu udah tertempel 5 tahun yang lalu. Pemiliknya nggak ngerti, nggak paham, bahkan lalai ya kita kalah dengan kebiasaan itu yang buat izin juga saya, yang datang ke kantor hubungan dengan Korjam juga saya. Masya Allah. Secara spiritual pengelolaan mungkin kakak saya yang lebih tua. Saya secara administratif saja. Bisa dikatakan admin lah. Tapi luar biasa Ustaz Ali. Dengan kegiatan TPQ antum tadi, saya juga melihat teman-teman ke kamar mandinya, sholatnya. Sementara beliau juga imam sekarang kan, menggantikan bapak beliau. Itu ya gampangannya Ustadz Imam Zarkashi bilang, orang besar itu bukan orang yang mengajar di sebuah perkotaan, di tempat-tempat yang mewah besar, tapi bahkan di sorok-sorok kecil, di tempat-tempat terpencil pun itu bahkan bisa lebih dahsyat dari mereka. Dan itu hebatnya orang-orang yang mau mengabdikan diri dan khidmah di tempat yang kecil. Sehingga yang perlu kita kasih tahu nih buat teman-teman yang masih dikdoyo dengan batasan harta, batasan popularitas, batasan harta kepemilikan yang bisa dilihat secara kasat mata. Tidak juga seperti itu teman-teman. Kalau alhamdulillah Allah titipkan popularitas, ya alhamdulillah. Tapi ketika itu popularitas adalah sebuah ujian, ya hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika Allah balik begitu. Termasuk kita ini juga harus istighfar terus ya. Saya pribadi khususnya apalagi tampil di YouTube terus nih. Walaupun yang diangkat narasumber lain, tapi aneh kan juga terangkat begitu. Minimal wajah saya gitu. Itu kalau akhirnya nanti ada sesuatu yang membuat kita ini lupa diri kan nggak enak. Ya begitulah teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa teman-teman Zagreen itu sudah ada yang berkaliber bahkan nasional. Ya, beberapa sudah mulai naik. Sementara aneh pribadi, Ustaz Ali Irham dan banyak teman-teman dari Sobat Zagreen tuh kalibernya RT aja masih belum ya. Apalagi saya RT gak jelas gitu ya. Ya bisanya ya cuman kaliber saimprit nih di Ontel tok gitu. Ya minta doanya lah teman-teman yang sudah berkaliber nasional, internasional gitu Ustaz. Tapi sebelum kita tutup seperti biasa, saya minta antum menyampaikan sesuatu. Bisa kesan, bisa pesan di podcast kita. Tapi kalau pesan untuk teman-teman Zagreen, entah antum pesannya itu dari sisi duniawi, ukhrawi, pendidikan, bisnis atau apapun, khususnya keakraban, musahabah, brothership, friendship. Monggo. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya setelah perbincangan yang cukup panjang bersama Mr. Nyok, sang motivator kita. Ya, pertama kesan saya kesan di kontor yang satu ukhuwah persaudaraan tadi, rasa memiliki satu sama lain. Jadi pengalaman saya ketika ke Surabaya, saya SMS Gus Riza itu langsung dijemput. Respon langsung. Jadi di Magelang saya ketemu Ardani itu langsung itu salah satu yang saya kesan luar biasa yang saya dapati dari teman-teman dari kontor gitu. Padahal kita ini juga alumni dari berbagai sekolah-sekolah ya, mulai TK kan alumni TK-nya, alumni SD-nya, SMP-nya, bahkan kampusnya. Betul. Tapi alumni Gontor insyaallah. Ngeri. Ikatan musahabahnya, ukhuwahnya. Itu yang pertama. Betul. Untuk pesan dari teman-teman yang mungkin ini khususnya Zagreen yang masih malu untuk mengatakan saya dari Gontor, malu untuk diketahui identitasnya, itu bagaimana itu? Padahal kita ini sudah mau masuk 40-an lah gampangannya, 40 tahun umur kita. Ya memang untuk diketahui identitas kita dari Gontor itu berat ya, karena jubah Gontor itu, jas Gontor itu besar, terlalu besar. Betul. Saya juga baru muncul itu ketika ya dengan Mr. Nyok ini, saya baru berani muncul. Dulu itu gemetaran lihat seperti ini. Wah, sekarang Master Amstar Mini lebih master ya.
Masya Allah. Ya, saya masih belajar, semuanya masih belajar. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan guyonan saja, tidak ada istilah menggurui atau menasihati atau tasjik lah istilahnya, enggak ada. Itu sekedar sharing saja. Pesan saya untuk teman-teman tinggal, saya juga masih kecil ini, masih merintis, saya masih dalam perjuangan, mohon doanya agar bisa istiqomah dalam pendidikan, dalam intinya mengimplementasikan dari doa kita ihdinas syiratal mustaqim itu, Ustaz. Yang selalu saya mintakan doa kepada siapapun, karena kita nggak tahu dari mana doa itu akan terkabul. Betul. Siapapun saya minta doa agar tetap bisa istiqomah proses menuju ihdinas syiratal mustaqim. Jadi kalau soal karir, capaian yang sifatnya baik bisnis maupun capaian atau itu saya off the record, saya paling terlambat dalam hal itu. Artinya saya tidak bisa memberikan pesan apapun terhadap teman-teman soal karir atau kesuksesan saya masih. Tapi untuk ukhuwah bisa pasti ya. Hanya ukhuwah itu yang bisa saya sampaikan. Tetap dipertahankan sekalipun perbedaan. Gontor adalah miniatur Indonesia. Apapun organisasi panjenengan, apapun suku panjenengan, apapun yang panjenengan geluti, kita tetap satu ukhuwah lah. Artinya saling memiliki satu sama lain. Sahih. Saling membantu, saling mendoakan. Sehingga mungkin ini kalau memang podcast dan wawancara seperti ini ada yang tidak suka ya enggak apa-apa, wajar. Kalau ada yang enggak pas ya kita ini sedang dalam proses usaha, bagaimana baiknya nanti. Kalau ini dirasa baik ya kita teruskan, kalau ini dirasa kurang ya akan kita tambah, kalau ini dirasa salah maka silahkan japri, khususnya saya. Secara pribadi saya menyetujui apa yang dilakukan Mr. Nyok dan saya mendukung baik. Saya dukung secara moral maupun spiritual. Ini bagus untuk mempererat tali silaturahim. Jadi perlu kita dukung gitu ya. Biar tetap koneksi kita tetap nyambung. Wih, keren banget ya. Insyaallah kita dengan izin Allah sebisa-bisanya, kalau memang ada waktu dan Allah jalankan kaki ini kemanapun, kita akan sebisa mungkin usahakan untuk nyambangi dulur Zagrin. Kemudian, ini yang keren. Kalau saya pribadi, ya tolong dibuka peluang untuk membuat video. Karena video yang kita bikin ini kita harapkan bisa dinikmati oleh teman-teman Sobat Zagrin dimanapun mereka berada. Bahkan Ustadz Otong mungkin ketika sekarang ada di Mesir, Ustadz Rifki Ariza di Mesir misalkan, tetap bisa menikmati hiburan obrolan teman-teman Zagrin yang sedang diwawancari sama kita. Tetap dukung channel Zagrin Indonesia. Itu adalah channel kita bersama ya. Oke teman-teman, tunggu kehadiran Mr. Nyoks di Lahuya Papcopayem. Saya dari Soko, dari AEC. Ingat AEC, Asy-Syafi'iyah English Course, pemiliknya tuh Mr. Ali Irham yang ditulis di sini sebagai instruktur. Tapi sama aja, mau instruktur kayak mau bendahara kayak, tapi beliau lah the pioneer insyaallah. Dan amin. Ustadz Ali Irham, teman-teman yang menonton, kita doakan bersama sehingga seluruh apa yang beliau lakukan mulai dari pertama sebagai guru di SMA Negeri 1 Soko lancar. Yang kedua, mengelola AEC-nya lancar. Yang ketiga, peninggalan yang banget ukhrawi ini yaitu TPQ sangat dimudahkan Allah, diperbanyak murid yang datang ke sini lagi sehingga menjadi berkah. Dan yang terakhir, sebagai seorang organisatoris di Rijalul Ansor tambah manfaat. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Amin. Demikian Mr. Ali. Saya Mr. Nyoks Huya Papcopaya dan Mr. Ali Irham dari Soko mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, I love you full Mr. Zagrin Indonesia. Tunggu editannya. Siap.